Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, sehat semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap kita semua itu dalam keadaan sukacita ya. Tetap belajar, semangat ya, bantu orang tua ya dalam masa pandemi ini, dan juga kita berusaha untuk menjadi yang terbaik hari ini dan hari yang akan datang. Baik, Ibu akan ngasih materi tentang lanjutan reaksi redoks. Oke. Nah, apa yang kita perhatikan di sini? Ya, coba lihat. Ya, Nak ya. Kemarin sudah kita terangkan mengenai reaksi redoks. Itu reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Oke. Nah, jadi yang kita perhatikan di sini, kalau kemarin kita sudah bicara tentang bilangan oksidasi. Udah Ibu kasih PR dan dikasih PR-nya ini dia. Oke. Dan Ibu sudah menjawab. Kemudian yang kita bahas itu adalah mengenai reaksi ya redoks yang melibatkan unsur bebas. Jadi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, untuk bukumu, kau buka di halaman 207. 207 buku paket, ya Nak ya. Nah, yang pertama kita lihat reaksi kombinasi atau penggabungan. Halaman 207. Nah, ini apa yang dimaksud dengan reaksi kombinasi? Adalah reaksi yaitu 2 atau lebih reaksi akan bergabung membentuk satu produk reaksi. Nah, oke? 2 atau lebih reaksi akan bergabung membentuk satu reaksi. Udah? Nah, membentuk satu produk. Produk adalah sebelah kanan. Nih. Produknya adalah X tambah Y menjadi Z. Nah, di dalam bukumu, A ditambah B menjadi C. Udah? Berarti unsur X ditambah unsur Y menjadi unsur Z, tanda panah. Atau unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Kita gabungkan dengan halaman 207. Misalnya X itu adalah S. S tambah O2 menjadi SO2. Mana unsurnya adalah X. O2 menjadi SO2, menjadi senyawa. Ada di bukumu. Maka kalau X berapa biloksnya itu ada di bukumu 0. O2 adalah juga 0. Menjadi SO2. SO2, SO2. O dasarnya berapa? Negatif 2. Kali 2, negatif 4. Maka S menjadi positif 4. Itulah yang namanya reaksi kombinasi atau penggabungan. Ada di buku halaman 207. Tolong fokus ya Nak ya. Nah, jadi di sini ada 3 jenis katanya. Padahal di buku ini ada beberapa penggabungan, penguraian, pertukaran. Ada 3. Ya, tambahannya autoredoks. Autoredoks udah kemarin. Ya, nah jadi X tambah Y menjadi Z. Oke, Nakku. Nah, sekarang kita lihat reaksi dekomposisi atau penguraian. Nah, penguraian itu apa? Namanya diuraikan. Ya, maka dari kebalikannya, satu reaksi akan terurai menjadi 2 atau lebih produk reaksi. Oke? Satu reaksi akan terurai menjadi 2 atau lebih produk reaksi. Produk reaksi. Produk itu di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ini produk Nak. Yang ini adalah reaksi sebelum tanda panah. Oke? Nah, berarti ada di bukumu. Sama dengan C menjadi A ditambah B. Maka Z itu bisa juga atau C itu bisa juga menjadi senyawa. Senyawa menjadi unsur tambah unsur. Diuraikan gitu. Contoh. Ya, kita lihat di buku. 2HGO menjadi
2Hg tambah O2. 2HgO untuk Z menjadi 2Hg tambah O2 untuk Y-nya. Banyak contoh. Atau, ya tambahannya lagi. Yang kedua reaksinya. 2NH3, ini Z-nya adalah NH3. Coba lihat buku halaman 208. 2NH3, nih, saya nggak tulis. Makanya kau dengarkan Ibu. 2NH3 menjadi, X-nya adalah apa? N2 ditambah 3H2, maka diuraikan. Pas? Oke. Ada lagi yang B-nya katanya di sini. 2KClO3. Inilah Z. Z itu adalah 2KClO3 menjadi 2KCl untuk X dan 3O2 untuk Y. Kita belajar. Maka lihat sambil pegang buku paket. Ibu hanya meringkas aja. Nah, oke? Jadi, satu reaksi akan terurai menjadi 2 atau lebih produk reaksi. Ada contoh buku Mutia, ada 2 contoh A dan B. Sekali lagi, contohnya apa Ibu kasih tadi? 2HgO menjadi 2Hg ditambah O2. Itulah. Baru 2NH3 sebagai Z menjadi N2 ditambah 3H2. Maka diuraikan. Bisa? Nah, sekali lagi Ibu ulang. Untuk yang kombinasi atau penggabungan. X tambah Y menjadi Z. Ini adalah reaksi sebelah kiri. Tanda panah ini, nah ini tanda panah menjadi Z. Jadi contohnya tadi apa? S tambah O2 menjadi SO2. Atau ada lagi. Contoh yang berikutnya ada lagi. H2 untuk X tambah Cl2 untuk Y menjadi Z-nya adalah 2HCl. Ada lagi contoh berikutnya itu untuk kombinasi. SF4 untuk X tambah F2 menjadi SF6. Itulah yang A. Kombinasi. Yang B, dekomposisi. Kebalikannya. Kita uraikan tadi yang sudah kita gabungkan. Uraikan lagi menjadi 2 bagian atau lebih. Yang ketiga adalah reaksi perpindahan atau pertukaran. Ya, ditukar. Jumlah reaksi dan produk reaksi sama. Produk reaksi sama. Jumlah reaksi dan produk reaksi sama. Tetapi terjadi pertukaran atom atau ion unsur. Ya, jadi contohnya kita lihat itu ada di reaksi pertukaran. X ditambah YZ menjadi XZ, ini X dengan Z bergabung. Tambah Y, nukar dia, tukar. Di situ semua Z-nya, tapi tertukar. Setelah produk hasil. Ini produk ya, nak hasil ya. Ini reaksi sebelum reaksi. Jadi contohnya itu apa? 2Na ditambah Y dengan Z adalah HCl menjadi 2NaCl tambah H2. Bisa ya? Itulah dia. Lalu ada lagi pertukaran logam yang B-nya. 2Al, Al-nya adalah logam X. Ditambah CuNO3 2 kali atau YZ. Menjadi 2AlNO3 gabung ya nak. Ditambah 3Cu. Nah, itulah dia reaksinya nak. Jadi, ada pertukaran yang macam-macam itu reaksinya. Ada pertukaran halogen juga ya, ada 3 itu di bagian bukumu halaman 208 sampai 209. Ada yang contoh berikutnya. X-nya itu adalah Cl2. YZ-nya itu adalah KBr. Menjadi, nah, X-nya itu menjadi, K-nya bergabung menjadi, ini K-nya tetap K. Menjadi KCl, KZ, ya, Z-nya lah adalah Cl. Tambah
Ini Y-nya menjadi Br2. Tadi kan ini KBr. Ibu nggak tulis, makanya lihat. Ini pembelajaran ya nak. Jadi kita harus sama-sama melihat lalu mengerti. Ini hanya sebagai ringkasan. Intinya sama anak-anak kami. Ya, intinya juga ada di buku paket. Oke? Nah, inilah dia. X tambah YZ menjadi XZ tambah Y. Oke? Nah, kita lihat buku SMA kita. Oke? Nah, lihat. Ada pertanyaan di sini? Ini agaknya sulit memang. Jadi ada 3 jenis reaksi. Kalau kita tambahkan lagi, ada lagi satu reaksi. Yaitu reaksi apa itu, nak? Yang pernah kita tambahkan, yaitu reaksi auto-redoks. Itu sebagai tambahan, tapi bukan berarti juga itu bukan redoks juga. Artinya apa? Reaksi redoks di mana reaksi yang sama mengalami oksidasi dan reduksi. Ini dia auto-redoks. Cl2 ya, ini satu unsur berubah menjadi ini bisa menjadi mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi. Satu yang Cl-nya. Cl2 berapa biloksnya? 0. Udah Ibu terangkan kemarin. Ya, menjadi ya, Cl2 menjadi 0, menjadi. Kita cari masing-masing biloksnya. NaCl, Cl-nya kita cari. Di sini negatif 1. Maka menjadi mengalami apa? Penurunan, maka reduksi. Na positif 1, Cl negatif 1, itu otomatis jumlahnya sama dengan 0. Lalu Cl2 berubah menjadi positif 1, NaClO. Maka dia naik, maka oksidasi. Nah, jadi reaksi autoredoks itu, ya, di samping ketiga reaksi tadi, ini adalah reaksi satu unsur bisa memecah menjadi, satu unsur bisa mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Auto artinya sendiri. Jadi satu unsur itu bisa mengalami reaksinya itu bisa mengalami oksidasi dan sekaligus reduksi. Oke? Nah, ini tambahannya untuk yang nomor 4 pada buku nomor 4 itu autoredoks. Ya, sama juga contohnya. Cl2 ditambah NaOH diganti dengan KOH menjadi KCl tambah KClO tambah H2O. Oke? Nah, jadi coba tolong anak-anak kami bisa dipahami ya, Nak. Nah, itu jadi Ibu berharap ya, dalam ringkasan ini harus kau pahamilah mengelompokkan 3 jenis reaksi. Yang pertama tadi apa, Nak? Reaksi kombinasi atau penggabungan. Yang kedua, reaksi penguraian atau dekomposisi. Yang ketiga, perpindahan, pertukaran, ya, barter gitu ya. Baik. Sampai di situ, Nak, ada pertanyaan? Oke. Ibu harap untuk itu sajalah ya. Untuk lain kali kita akan lanjutkan. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat dulu contohnya. Ketiga konsep reaksi redoks tadi. Yang pertama adalah penggabungan. Contohnya penggabungan. Pembakaran gas alam. Ini. Dalam kehidupan sehari-hari. Penggabungan tadi. CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Nah itu. Coba kau catat. CH4 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Bisa juga berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Itulah tadi yang dalam mengenai oksigen untuk konsep pertama. Konsep kedua apa? Singkatannya itu penerimaan dan pelepasan elektron. Udah kemarin. Ya, sel aki atau baterai PB pada mobil. Coba nanti kau searching lah ya, sel aki. Sel aki itu sel baterai pada mobil, ya, pada kendaraan bermotor seperti ya Honda gitu. Searching lah di situ. Bagaimana sel aki itu? Dia mengalami pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, konsep redoks itu berdasarkan perubahan biloks.
Ya, ini digunakan untuk apa? Penggunaan Cl2 sebagai desinfektan pada pengolahan air bersih dan air limbah. Nah, jadi ketiga konsep reaksi redoks ini ya dalam aplikasi di dalam hidup ya, ini ada. Ini apa? Yang pertama pembakaran gas alam, ini ada. Ini terjadi pada di laut, ya nak ya? Di laut itu mengalami proses itu seperti PT Caltex. Caltex itu singkatan dari mana tuh? Kepanjangan ya. Kepanjangannya apa? Yo, yang ada di Pekanbaru adalah California, Texas itu. Di situ langsung ya dari laut itu ya mereka ambil, maka terjadilah pembakaran gas alam. Ya, mereka ambil dari laut. Metana, etana, propana gitu ya. Nantilah kau pelajari itu. Oke? Pembakaran gas alam ditambah O2. Kalau pembakaran berarti dia tambah oksigen. Yang kedua sel aki. Yang ketiga ini pada pengolahan air limbah yang kita pakai untuk apa nak? Mematikan kuman pada air limbah juga atau air bersih yang kita pakai untuk keran dari PDAM. Nah, jadi berguna sekali redoks ini ya nak. Oke, sampai disitulah. Tolong dicatat ya nak. Ibu harap kita semua mau belajar. Banyak aplikasi-aplikasi yang terjadi dalam hidup kita yang menyangkut tentang redoks. Ibu berharap semua kita mau mengerti. Kalau nggak paham, boleh tanya ibu. Lalu banyaklah baca buku ya. Nah, oke, sampai di situ ibu merasa karena waktu juga yang menentukan dan mari kita belajar bersama. Dadah, selamat pagi.